Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisika kesehatan praktikum 5. Morfologi saraf. Sistem saraf manusia, semua yang dilakukan tubuh terhubung dengan saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Sistem saraf bertugas mengkoordinasi setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirimkan sinyal dari berbagai bagian tubuhnya. Bersama-sama, setiap organ ini bertanggung jawab untuk mengendalikan tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Contoh, saraf memberitahu jantung untuk berdetak dan memberitahu paru-paru untuk bernapas tanpa harus Anda sadari. Sistem saraf manusia itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Nah, sekarang mekanisme depolarisasi dan repolarisasi. 1. Polarisasi, muatan-muatan dipisahkan di kedua sisi membran sehingga membran memiliki potensial di sel saraf. Pada potensial istirahat, membran mengalami polarisasi pada 70 mV. 2. Depolarisasi, yaitu penurunan besar potensial membran negatif. Membran menjadi kurang terpolarisasi dibandingkan dengan potensial istirahat. Selama depolarisasi, potensial membran bergerak mendekati 0 mV menjadi kurang negatif. Sebagai contoh, perubahan dari 70 mV menjadi 60 mV. Muatan yang dipisahkan lebih sedikit dibandingkan dengan potensial istirahat. 3. Repolarisasi. Membran kembali ke potensial istirahatnya setelah mengalami depolarisasi. Setelah itu ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Mekanisme listrik pada jantung. Sistem konduksi listrik jantung mengirimkan sinyal yang biasanya dihasilkan oleh simpul sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Sinyal pacemaking yang dihasilkan dalam simpul sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke simpul atrioventrikular di sepanjang bundelnya dan melalui cabang-cabang bundel untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu kondisi alat indera. Apakah alat indera itu masih berfungsi dengan baik atau tidak dalam menerima stimulus atau rangsangan. Lalu kondisi saraf dan otak. Apakah masih berfungsi secara aktif untuk menerima stimulus yang datangnya dari luar serta dapat diolah secara baik sehingga mendapatkan respon yang baik. Setelah itu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kuat lemahnya stimulus, distraksi dari lingkungan, jarak stimulus terhadap alat indera, dan durasi stimulus. Setelah itu ada mekanisme penghantar impuls pada lengkung saraf. Potensial aksi sel kontraktil otot. Jantung pembentukan potensial aksi pada otot jantung kontraktil hampir sama dengan pada otot rangka. Pada otot jantung, massa refraktor memanjang untuk mencegah terjadinya kontraksi tetanik. Setelah itu ada potensial aksi sel otoritmik otot jantung. Perbedaan sel otoritmik dengan kontraktil adalah fast sodium channelnya akan selalu inaktif atau sudah dihambat sehingga tidak dapat terbuka. Setelah itu ada morfologi jantung, terlihat atrium kanan dan kiri. Atrium kanan berperan sebagai pintu masuk bagi darah hasil metabolisme yang sudah tidak mengandung oksigen untuk masuk kembali ke paru-paru, sedangkan atrium kiri berfungsi sebagai area penyimpanan darah kaya oksigen yang sudah diolah dari paru-paru. Dari atrium kiri, darah tersebut akan dipompa menuju ke bilik kiri jantung. Dari bilik jantung, barulah darah tersebut kemudian akan disebarkan ke seluruh jaringan di tubuh. Dinding atrium kiri sedikit lebih tebal dari dinding atrium kanan. Konduksi otot jantung. Sistem konduksi otot jantung adalah tingkat di mana jantung melakukan impuls listrik. Impuls ini menyebabkan jantung berkontraksi dan kemudian rileks.
Siklus kontraksi otot jantung yang diikuti dengan relaksasi menyebabkan darah dipompa ke seluruh tubuh. Sistem konduksi jantung adalah hambatan impul-impul yang memungkinkan pengaturan irama jantung. Sistem berbicara dari otot jantung yang istirahat tenaga ritmik spontan dan serabut syaraf tertentu. Denyut jantung manusia terjadi secara berirama. Ini bisa terjadi karena keberadaan aktivitas listrik yang berirama pada jantung. Sel-sel otot jantung tertentu bisa impuls mencetuskan atau potensial aksi secara spontan berulang-ulang yang kemudian membahas kontraksi otot jantung. Perbedaan otot jantung, otot polos, dan lurik. Otot jantung merupakan otot yang membentuk jantung. Ini merupakan jenis otot lurik dengan segmen berubah-ubah dari serat protein tebal dan tipis yang sering kenal dengan mision dan aktin masing-masing menyebabkan striasi ini. Setelah itu ada otot polos, yaitu merupakan otot yang termasuk ke dalam kategori otot tak sadar atau refleks. Maksudnya otot ini bekerja di bawah alam kesadaran kita. Otot polos merupakan otot yang jaringannya dibentuk oleh sel-sel otot dan bentuk otot polos seperti gelendong, yang mana kedua ujungnya meruncing serta bagian tengahnya menggelembung. Setelah itu ada otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang memiliki tampilan seperti namanya, yaitu tampilan lurik antara gelap dan terang dengan tampilan yang berseling. Otot lurik ini berada di bagian rangka dan menempel pada bagian rangka manusia atau hewan sehingga otot ini juga seringkali disebut dengan otot rangka. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.